Hai, balik lagi dengan saya, Sarjayadi Awe. Jadi untuk video kali ini saya akan berbagi template baru teman-teman ya untuk manajemen stok gudang. Jadi bagi teman-teman yang sebelumnya masih menggunakan kartu stok manual atau misalnya teman-teman masih menggunakan Excel tanpa formula untuk menghitung kuantiti masuk ataupun misalnya barang keluar yang ada di usaha teman-teman, mungkin di sini template yang akan kita pelajari untuk proses pembuatannya akan membantu teman-teman untuk mempercepat prosesnya dan hasilnya saya rasa bisa lebih maksimal ya. Seperti apa untuk review template yang akan kita buat, kemudian proses pembuatannya, silahkan ikuti video ini sampai selesai. Oke, di sini saya perlihatkan terlebih dahulu untuk proses penggunaannya. Jadi untuk templatenya sendiri itu cukup simple, hanya satu sheet saja teman-teman. Dan untuk memperoleh templatenya silahkan teman-teman cek di kolom deskripsi video. Ini masuk kategori template free yang teman-teman bisa peroleh secara gratis, ataupun teman-teman ingin support saya sendiri untuk bisa membuat template lebih lanjut, silahkan dicek pada kolom deskripsi. Oke, langsung saja. Untuk yang template ini ada fitur filter tanggal ya. Jadi di sini ada tanggal awal, kemudian yang di sampingnya adalah ini masuk kategori tanggal akhir atau batas laporan yang ingin teman-teman munculkan ya. Jadi untuk pengisiannya sendiri cukup isi tanggal saja, misalnya nih tanggal 3 bulan 1 2025 ya. Jadi di tanggal ini apakah ada barang masuk ataupun barang keluar, silakan teman-teman isi saja. Jadi validasi yang muncul di sini sebenarnya itu mengambil dari data yang ada di barang yang tersedia ini. Jadi di sini akan dibuatkan validasi nantinya teman-teman. Contoh misalnya kita ada barang kode nomor 3 ya. Jadi SKU-nya itu FSH003. Nah, itu celana jeans slim fit. Kemudian unitnya otomatis akan diambil sesuai dengan data yang ada di kolom barang tersedia. Kemudian jumlahnya di sini coba diperhatikan teman-teman, ini masih 0. Kemudian diisi di sini barang yang masuk itu anggap ya kita buat 12. Maka di sini otomatis akan terupdate menjadi 12. Dan misalnya kalau di tanggal yang sama ada barang keluar, itu langsung saja dibuat di sini. Namun jika tanggal yang teman-teman buat itu beda dengan tanggal yang ada sekarang, teman-teman sisa buat lagi, misalnya nih tanggal 4 bulan 1 2025. Ini barang sudah terjual untuk FSH003 sebanyak 2 pieces. Nah, di sini yang tadinya 12, ini sisa 10 teman-teman untuk celana jeans slim fit-nya. Oke. Coba kita filter tanggalnya, misalnya ini batasi. Jadi tanggalnya ini dinamis. Nanti saya akan perlihatkan cara pembuatannya supaya bisa dinamis mengambil data yang ada di kolom tanggal ini. Kemudian kita batasi sampai tanggal 3 saja. Maka ini di sini di laporannya untuk barang yang tersedia masih tetap 12. Artinya yang tanggal 4 ini tidak akan terhitung. Tapi jika teman-teman tanggalnya atur sampai tanggal 4, maka
di sini sisa 10 sesuai dengan tanggal transaksi. Oke, langsung saja kita buat templatenya. Silahkan teman-teman buka Excel masing-masing ataupun mau buat langsung di Google Sheet, silahkan. Ini sama template dan formula yang kita gunakan. Oke, di sini saya akan membuat versi Excelnya terlebih dahulu. Jadi silahkan buka Excelnya. Ini tampilan awal teman-teman ya. Saya atur dulu untuk 25 pixel, kemudian saya zoom supaya teman-teman bisa lebih jelas untuk melihatnya. Kemudian untuk view-nya saya selalu hilangkan grid lines dan saya gunakan ini teman-teman ya, middle align, supaya ini bisa berada di tengah. Jadi antara tinggi barisnya ini berada di tengah-tengah. Oke, langsung saja. Yang pertama saya buat judul terlebih dahulu. Jadi ini manajemen stok gudang. Oke. Untuk pewarnaan sendiri silahkan teman-teman bisa atur sesuai dengan selera teman-teman. Kemudian yang akan dibutuhkan di sini pertama adalah kolom tanggal. Oke. Kemudian di kolom D4 ya. Di kolom D4 ini dikecilkan dulu. D4 yang diperlukan adalah kode item atau SKU-nya. Jadi biasanya produk ada kode SKU-nya, silahkan diatur. Kemudian nama item atau nama produk silahkan dibuat. Kemudian di sampingnya di kolom F ini, F4 ini unitnya atau satuan, kemudian jumlah ya. Oke, kita blok saja, kemudian bold semua. Ini lupa tambahkan satu baris dulu. Oke. Di bagian ini teman-teman ya. D sampai dengan G silakan di mark and center. Ini untuk memberikan batasan untuk barang masuk ya. Silahkan dibuat mark and center. Kemudian ini kita berikan warna ya, blok ya. Untuk bordernya, sorry, ini tinggal diberikan border. Oke, jadi seperti ini warna. Silahkan teman-teman sesuaikan sendiri. Di sini saya sudah ada warna yang digunakan seperti dengan yang contoh tadi supaya bisa teman-teman lebih dipahami. Oke, untuk selanjutnya ini sisa di copy saja di kolom I. Kemudian di kolom N, jadi di paste saja, copy paste biasa saja. Lalu teman-teman atur atau sesuaikan untuk batasnya ya. Jadi seperti ini. Kemudian yang kedua adalah barang keluar. Oke. Dan ini yang terakhir adalah barang tersedia. Ini tinggal teman-teman atur untuk lebar kolom masing-masing yang teman-teman perlukan. Oke, saya buat seperti ini saja. Nah, di bagian atas ini teman-teman bisa blok saja semua, kemudian berikan warna sesuai dengan yang teman-teman inginkan ya. Oke. Untuk di ujung ini teman-teman silakan berikan border karena di sini nantinya akan diisi tanggal ya. Jadi ini agak lebar dulu. Oke. Nama itemnya perkecil saja. Oke. Kemudian ini buat saja periode titik 2. Bold, kemudian rata kanan dan increase indent ya. Oke. Ini sudah selesai. Tinggal buat beberapa kolom yang teman-teman beberapa baris yang teman-teman perlukan. Contoh
buat 20 dulu, nanti disesuaikan saja karena sisa copy paste rumus. Jadi ini kita buat dulu. Oke, paste ulang. Nah, ini hasilnya sudah sama untuk template yang akan kita gunakan ya. Nah, sekarang di barang tersedia silahkan isikan untuk kode item atau SKU atau apapun itu kode produk yang teman-teman sudah buat. Jadi untuk contoh saya tetap akan ambil saja ini untuk mempercepat ya. Jadi ini saya ambil saja. Tapi teman-teman silahkan dibuat sendiri. Nah, tips apabila teman-teman ada data di file lain, saat copy paste data itu biasakan teman-teman menggunakan paste spesial, kemudian teman-teman cari yang value. Jadi nilainya saja yang teman-teman paste sehingga format yang teman-teman buat ini menjadi lebih rapi atau tidak terbongkar. Misalnya teman-teman langsung paste, itu biasanya template-nya akan keikut. Nah, supaya lebih aman, teman-teman klik kanan, paste spesial, kemudian pilih yang value-nya saja, nilainya. Oke, seperti ini. Ini sudah ada beberapa contoh saja, contoh item yang saya buat. Kemudian jumlahnya ini dikosongkan karena akan diisi formula ya. Seperti ini sudah di tahap berikutnya untuk pengaturan formula yang akan dibuat pada masing-masing kolom ini. Oke, selanjutnya di tanggal teman-teman sisa blok saja, kemudian masuk ke menu home, lalu cari yang more number format untuk mengatur tanggalnya, pilih yang custom saja, lalu scroll ke bawah dan pilih format DD yang DD, MM, dan Y-nya yang 3 kali. Jadi kalau 2 kali jatuhnya nanti hasilnya akan 25 saja, contoh ya. Ini saya buat 2 saja, misalnya tanggal 1 bulan 1 2025 ya. Saya ketik 2025 seperti ini. Maka hasilnya akan 25 saja ya. Jadi seperti ini. Tapi teman-teman silahkan ubah ke more number format, kemudian custom. Tadi Y-nya ini setelah teman-teman scroll temukan, tinggal ganti Y-nya tambah menjadi 3Y, lalu di OK. Maka hasilnya di sini 2025-nya akan ditulis panjang. Sisa atur saja tampilannya seperti ini. Rata kiri ya. Oke, selanjutnya untuk kode item ini silahkan teman-teman blok saja ke bawah atau cukup buat 1 kali saja, nanti teman-teman sisa copy paste juga sama. Masuk pada menu data. Oke. Sini pada menu data, kemudian pilih data validasi. Jadi kita akan buat pilihan. Di sini pilih yang list, lalu source-nya. Oke. Source-nya itu arahkan ke ini teman-teman ya. Tergantung berapa banyak data yang teman-teman akan masukkan. Ini tinggal diatur apakah sampai misalnya 100. Kalau 100 item ya tinggal dibuat saja 100. Lalu teman-teman oke. Nah, hasilnya nanti akan muncul pilihan seperti ini. Ya. Tinggal teman-teman copy saja. Kemudian blok ke bawah dan paste. Oke, jadi semua kolom ini sudah ada pilihannya atau validasinya. Nah, yang berikutnya, nama item ini teman-teman akan ambil secara otomatis pada kolom nama item ini beserta dengan unitnya ya, atau satuannya. Contoh kita buat 1 dulu, pilih ini. Lalu di nama item teman-teman silahkan klik sama dengan ya, kita buat VLOOKUP dulu. Jadi tidak usah menggunakan index and match karena ini tidak ada kemungkinannya untuk kita tambahkan kolom di tengah-tengah tabel ini ya. Jadi VLOOKUP saja, kita buat yang simple. Lookup value-nya ini
teman-teman harus klik yang D6 ya. Kemudian tabel array-nya teman-teman ambil saja di bagian atas. Jadi otomatis pada saat teman-teman klik untuk N sampai dengan Q itu akan otomatis terselect karena di sini barang tersedia ini sudah digabungkan kolomnya ya. Jadi ini merge and center. Kemudian setelah itu teman-teman batasi lagi titik koma, kemudian kolom yang akan diambil adalah nomor 2. Jadi ini nomor 1, N-nya, O-nya ini nomor 2 atau nama itemnya di kolom nomor 2. Lalu isikan 0 dan tutup. Silakan di enter. Ini sudah benar, kemudian di copy saja, kemudian paste ke bawah. Di paste. Nah, coba teman-teman perhatikan di sini ada error karena logikanya di sini kosong ya. Jadi belum ada pilihan apa yang akan di look up, apa yang akan dicek. Sehingga untuk menghilangkan error NA ini itu teman-teman cukup tambahkan saja di formula setelah sama dengan itu ketik if error ya. Jadi if error di bagian belakang sekali formula yang sebelumnya titik koma atau koma sesuai dengan pengaturan laptop teman-teman untuk formulanya. Berikan tanda petik 2 kali yang menandakan bahwa kalau error itu kosong ya. Kita tutup lagi, kemudian enter. Silakan di copy ulang, ini bisa ditarik ke bawah. Nah, jadi terserah copy paste biasa saja juga sama saja. Nah, ini hasilnya yang kosong ini sebenarnya ada formula. Oke. Nah, sekarang ini tinggal di copy saja teman-teman formula yang sudah dibuat, di copy. Kemudian di unit ini paste. Namun ganti kolomnya menjadi 3 ya. Jadi angka 3. Kemudian enter. Oke, ini sudah sama, kita tinggal copy juga ke bawah. Nah, sekarang di sini sisa teman-teman buat ya, saya perlihatkan dulu. Ini di copy 3 seperti ini. Kita copy, kemudian paste ke barang keluar. Jadi paste biasa saja. Oke. Sekarang ini akan error karena bergeser untuk kolomnya ya, ini. Jadi untuk itu teman-teman sisa edit saja karena tadi tidak diabsolutkan, atau teman-teman bisa ubah saja di sini. Yang S ke V ini teman-teman hapus saja, kemudian klik yang N seperti ini untuk mengembalikan, karena kan teman-teman copy rumus otomatis bergeser, kecuali teman-teman absolutkan seperti ini, itu tidak akan bergeser. Nah, tadi karena tidak diabsolutkan sehingga otomatis akan bergeser juga ke kanan ya, karena di copy paste ke kanan. Namun jika teman-teman sudah terbiasa, ini tinggal dihapus saja, kemudian klik ulang tabel yang menjadi rujukannya. Oke, ini tinggal teman-teman copy ulang ke bawah dan paste. Sekarang ini sudah berfungsi normal ya. Nah, untuk berikutnya kita isi dulu. Ini ada 10. Ini ke rata tengah saja teman-teman. Kemudian ini juga sama, rata tengah. Oke. Ini misalnya jumlahnya 3. Harusnya di sini ada 7 ya. Jadi secara manual hitungannya pasti 7. Nah, di kolom tanggal di atas ini nanti akan kita jadikan filter data. Jadi sesuai dengan demo yang tadi, itu akan memfilter data yang akan muncul di sini. Jadi buat dulu di atas. Nah, teman-teman coba buat tanggal. Ini kita tarik saja. Kalau teman-teman lihat di bagian ujung ini ada muncul tanda tambah hitam.
Oke, yang seperti ini menandakan bisa ditarik ke bawah supaya otomatis berurut tanggalnya ya. Nah, misalnya ini teman-teman copy saja yang di atas, Ctrl D atau Command D supaya ini sama dulu. Nah, kita akan ambil rumus ini, ambil data ini untuk memindahkan ke atas validasi di sini. Jadi caranya masuk pada menu data, kemudian data validasi, any value, kemudian ini custom saja ya. Di sini kita akan buat formula offset. Jadi offset itu akan membatasi ya. Jadi ini saya close dulu. Kita buat manual saja di bagian bawah sini, teman-teman. Sama dengan offset. Jadi formulanya seperti ini. Offset referensinya itu mulainya di B6, kita absolutkan, teman-teman. Oke. Jadi tidak akan bergeser, titik koma, row-nya 0, jangan bergeser baris, kemudian kolomnya juga 0. Lalu tingginya ini kita masukkan formula konta. Jadi biasanya digunakan untuk membatasi data yang akan diambil ya. Jadi konta ini di blok saja seperti ini 2 kali ya, ditahan, di blok, atau teman-teman ingin ketik manual juga boleh, titik 2, kemudian ini B6. Oke. Kemudian ini teman-teman buat di ujung B-nya ini seperti ini. Oke. Sudah selesai, tutup. Kemudian kita kurangkan dengan 2 untuk menghindari ada baris jeda ya, ada baris kosong ya, seperti itu. Kemudian tutup, enter. Ini hasilnya sama. Oke, coba saya perlihatkan untuk template-nya. Jadi ini oke. Ini sudah format tanggal sebenarnya, teman-teman ya. Nah, di sini 6-nya dihapus ya. Jadi ini dihapus. Jadi full dia ke bawah. Kemudian kita absolutkan ya, supaya tidak bergeser. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai Office 365, maka hasilnya seperti ini ya. Tinggal ubah format saja menjadi tanggal sebenarnya ini. Tinggal diubah short date, akan jadi seperti ini. Tapi ini formulanya tidak akan kita gunakan di sini, melainkan akan kita pindahkan ke atas ya. Jadi ini di copy saja, di cut saja. Ini di cut, jadi dia hilang. Kemudian di periode ini teman-teman masuk menu data kembali, kemudian data validasi, pilih custom, kemudian formula yang tadi teman-teman langsung pastekan saja seperti ini. Jadi setelah dipaste lalu oke ya, maka hasilnya ini harusnya muncul ya. Tadi pilihannya yang kita buat oke. Oh, salah tadi ya, custom. Harusnya pilih list, tetap harus ada pilihan, oke. Nah, ini kita cek akan muncul. Nah, untuk formula yang tadi -2-nya, kalau misalnya teman-teman ada di sini buat total misalnya ya, itu tidak akan ke record di sini ya. Jadi ini fungsi yang tadi. Jadi silahkan teman-teman kembangkan sendiri template ini ya.
Kemudian di sini tinggal copy saja, kemudian paste. Nah, ini sudah selesai. Di sini juga sudah ada pilihan tanggal ya. Coba kita pilih tanggal 1 sampai tanggal 3. Nah, ini tinggal teman-teman ubah saja formatnya, defaultnya ke tabel ya, ke tanggal ya. Jadi format cells atau masuk menu home, ini sama saja yang tadi. More number format, kemudian custom. Ini tinggal teman-teman ganti yang di kolom ini, atau bisa scroll ke bawah. Ini ada tambahkan Y 1 kali, jadi hasilnya seperti ini, bisa langsung sama dengan yang sebelumnya. Nah, ini sudah jadi teman-teman untuk filter datanya berupa tanggal ya. Sekarang teman-teman sisa berikan nama. Ini karena saya buatnya di tempat yang sama, jadi di sini ada awal, akhir. Saya sudah buat nama. Saya akan menambahkan angka 2 ya di belakangnya, tapi teman-teman buat saja normal tulisannya, tidak usah pakai angka 2. Jadi ini hanya supaya menghindari tidak ada yang double di sini penamaannya. Jadi penamaan ini berguna pada saat teman-teman ingin membuat formula. Nah, ini klik saja 1 kali di P sini teman-teman, P2. Kemudian di name box di atas teman-teman ganti, klik saja, hapus, kemudian masukkan di sini awal 2. Jadi saya tambahkan 2 karena memang sebelumnya saya sudah buat nama awal ya. Jadi harus saya tambahkan awal 2 supaya tidak konflik atau tidak ada samanya ya. Enter. Maka saya ada muncul di sini, teman-teman pasti muncul baru 1 ya, awal 2. Kemudian yang di sampingnya itu periode akhir, jadi sama, tambahkan 2. Teman-teman harusnya punya 2 di sini, ada awal dan ada akhir ya. Jadi ini pada saat teman-teman klik berarti awal 2. Penggunanya seperti ini teman-teman. Pada saat menulis formula sama dengan ketik awal 2, maka yang diambil datanya adalah langsung yang teman-teman sudah buat namanya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang tanggal ini teman-teman blok. Di sini kebetulan saya ada tanggal, jadi saya buat tanggal, tambahkan lagi 2 di belakangnya. Jadi teman-teman ketik saja tanggal atau nama apapun, yang penting teman-teman hafal ya. Enter. Oke, tanggal 2 ada ya, karena barisnya ada TGL. Kita ulang dulu. Jadi saya ketik tanggal underscore 2 ya, supaya tidak ada samanya. Sorry, tanggal underscore 2. Tapi teman-teman cukup ketik saja tanggal atau apapun itu namanya, silakan. Yang penting pada saat teman-teman klik muncul nama tersebut di sini. Dan di kode item ini, oke, buat saja ini barang masuk berarti BM. Saya buat kode baru, ikuti saja. Teman-teman bisa mengikuti ini karena ini kode baru. Sebelumnya saya gunakan in dan out. Ini saya ubah kodenya menjadi BM atau barang masuk ya. BM underscore kode atau KD. Oke, BM KD itu adalah barang masuk kodenya. Kemudian di sini di kolom G, barang masuk quantity atau QTA. Jadi buat saja seperti ini penamaannya, sehingga teman-teman sudah ada beberapa nama di sini yang muncul pada saat teman-teman klik di name boxnya, atau masing-masing kolom teman-teman klik yang tadi dibuat itu sudah muncul nama di atasnya di name boxnya. Kemudian untuk yang sama barang keluar berarti BK underscore kode atau KD. Enter. Kemudian jumlah ini BK underscore quantity. Oke, ini sudah.
Jadi semua sudah diberikan nama, tinggal teman-teman gunakan nama ini untuk membuat formulanya ya. Jadi formulanya itu saya zoom dulu supaya ini lebih jelas lagi. Karena kita sudah buat nama, jadi ini sudah aman, tidak perlu lagi geser untuk memilih ya, tinggal panggil namanya. Nah, yang pertama sama dengan if buka kurung, jadi pilih saja if-nya. If ini kode item sama dengan kosong, tanda petik 2 kali, artinya ini tidak ada isinya teman-teman ya, maka nilai benarnya akan dikosongkan juga. Jadi tanda petik 2-nya 2 kali ya. Kemudian jika salah, value if false. Jika salah, sum if. Jadi pilih yang sum if yang ada s-nya di belakang. Sum range-nya. Jadi ini ada sum range-nya untuk kolom yang akan berisi quantity tadi, berarti ini ada BM atau barang masuk quantity. Jadi kita ambil kuantitinya dulu. Kemudian kriteria pertama atau kriteria range 1 itu BM kode. Jadi kolom kode tadi ya, kode SKU untuk barang masuknya itu titik koma, kriterianya adalah harus sama teman-teman ya. Kriterianya harus sama dengan N6 atau yang di baris yang teman-teman ingin munculkan datanya. Kemudian kita masukkan kriteria range kedua. Jadi kelebihan dari sum ifs itu bisa memasukkan lebih dari satu logika ya, atau bukan logika sih, tapi kriteria. Nah, yang kriteria range kedua tanggal ini teman-teman ya. Kemudian tanggal 2 atau tanggal transaksi ini itu teman-teman harus filter tanda petik lebih besar ya atau sama dengan tutup. Jadi lebih besar atau sama dengan dan awal 2 ya. Ini teman-teman otomatis akan keblok ya, sesuai yang saya sampaikan tadi. Awal 2 artinya lebih besar tanggalnya atau sama dengan. Kemudian tanggal 2 kita batasi lagi, titik koma, tanda petik lebih kecil atau sama dengan ya. Dan jika teman-teman coba klik ini ya, maka tetap akan muncul akhir 2 sesuai dengan nama yang teman-teman sudah buat, seperti itu. Kita cukup kriterianya, kita tutup kurung 2 kali. Ini formula yang akan digunakan, kemudian enter. Hasilnya 10. Nah, kenapa belum masuk jadi 7? Karena barang keluar belum dimasukkan ke dalam formula yang teman-teman buat. Kita edit dulu, klik 2 kali. Ini yang sum, silakan di copy teman-teman ya. Lalu ini dihapus dulu satu tanda kurungnya, paste, masukkan tanda kurang. Kita akan kurangkan dengan BK atau barang keluar. Jadi ini semua diganti menjadi BK. Jadi BM diganti dengan BK-nya saja yang ini ya. Jadi barang keluar, enter, hasilnya 7. Tinggal copy ke bawah ya, seperti ini, paste. Ini teman-teman ketengahkan saja, kita perkecil dulu. Hasilnya seperti ini. Nah, kita akan buat di tanggal berikutnya sama saja. Ini ada 4, berarti sisa 3. Tanggal 3 masih sama lagi, ini 1 ya. Nah, hitungannya ini sisa 2 ya. Coba kita filter
ambil sampai tanggal 1 saja. Berarti masih tetap ada 3 ya, karena 7, 10 dikurang dengan 7. Jadi ini bisa dinamis ya. Kalau misalnya teman-teman mulainya di tanggal 3, kemudian ini di tanggal 3 juga, berarti minus 1. Karena tanggal 3 itu yang ada hanya barang keluar saja. Jadi ini sudah jalan untuk filter periodenya. Jadi mudah untuk teman-teman melacak dan tampilannya cukup simple, hanya satu sheet saja. Jika teman-teman tambahkan lagi, misalnya ini 30. Oke. Ini kita filter sampai tanggal 4. Muncul di sini 30. Ini teman-teman buat lagi, masuk 3, jadinya 5 ya. Jadi seperti itu teman-teman, ini sudah dinamis menyesuaikan dengan berapa barang masuk dan barang keluar dengan filter periode tanggal yang teman-teman inginkan. Jadi saya rasa mungkin template ini cukup mudah bagi teman-teman untuk praktekkan, baik di Google Sheet maupun di Microsoft Excel pastinya ya. Jadi saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman, dan jangan lupa untuk template jadi silahkan cek link deskripsi video, di situ sudah ada. Silahkan kirim support atau donasi seikhlasnya. Nanti teman-teman sisa unduh saja filenya. Oke, jangan lupa untuk mendapatkan tutorial update dari saya, di subscribe kemudian nyalakan lonceng notifikasi, dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan masukkan di kolom komentar. Oke, cukup sekian dari saya. Salam sehat selalu dan salam sukses selalu dari saya, Sarjayadi Awe.